سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat taufik. Dan kita wajib mensyukuri dengan senantiasa memperbanyak amal salih, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kita sudah melewati hari-hari terbaik di dalam Islam, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Termasuk juga kita sudah melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Kemudian yang selanjutnya, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam kajian kita, untuk kurban ini, sebelum nanti beredar bukunya, kita sudah merencanakan tentang kurban di tahun depan, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua setelah kemarin melewati kurban di tahun ini, ternyata luar biasa daging yang kita hasilkan ini lumayan menyebar, lumayan sampai di selatan sana, sampai depan rumah. Jadi di Gang Buntu itu juga sudah kebagian semua. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah seperti itu, tentunya itu membuat kita lebih semangat lagi untuk berkurban. Maka kami dari takmir masjid membuka tabungan kurban tadi, tabungan kurban. Dan sudah ada yang nabung 500.000 ke saya kemarin sore. Sudah ada yang nabung 500.000 ke saya. Jadi beberapa waktu yang lalu ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa jamaah juga. Jangan, saya sampaikan, jangan berkecil hati, jangan mengatakan saya tidak mampu dulu, harus semangat dulu. 1 bulan nabung 50.000, 20.000, nggak apa-apa. Paham ya? Jadi 1 bulan rizki yang kita dapatkan itu kita sisihkan persiapan untuk kurban. Kalau semua membedere karen pese 2 juta, kita pungaki 2 juta. Ada sisa-sisa uang 20.000, 10.000 ya ditabungkan, 50.000, 100.000 ditabungkan. Mudah-mudahan rencana kita bersama ini semuanya jamaah sama-sama semangat, dan insya Allah nanti di tahun depan kita bisa lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan bisa sampai 1 kerajaan ya, dusun kerajaan ini kita bisa sebarkan daging kurban. Dan ketika saya sampai beberapa hari kemarin ini kan kajian-kajian juga di beberapa tempat, alhamdulillah masjid kita ini termasuk yang paling banyak para jamaah, paling banyak memberikan daging kurban. Ada di satu tempat di Kabupaten Lumajang ini, daging merahnya 3 on para jamaah, 3 on.
3 on. Montelo on mas ki benya orang ini. Ini 3 on daging merah. Bisa kita bayangkan 3 on sedikit banget. Setengah kilo itu sedikit gitu. Ini 3 on. Ada yang setengah kilo, ini lumayan. Ada yang saya temui ini dia panitia di tempat yang lain, di masjid yang lain. Panitia ini mengejar target agar dagingnya lebih menyebar para jamaah. Pokoknya rata. Akhirnya setengah kilo kini campur para jamaah. Setengah kilo itu isinya daging merah bi keci. Jadi setengah kilo itu bukan daging merahnya aja, tapi sudah campur dengan gaji. Ya sedikit para jemaah, sedikit. Alhamdulillah kita 1 kilo. Mudah-mudahan sambian semua, kita semua jamaah ini semangat untuk berkurban. Nanti insya Allah besok saya umumkan juga di Jumatan, biar semua tahu, biar semua ikut menabung. Kalau misalkan nanti, sering saya sampaikan bahwa kalau tahun ini Anda masih belum bisa nutup tabungan Anda, nggak apa-apa, jangan patah semangat, terus nabung. Siapa tahu nanti di tahun depannya lagi bisa berkurban. Terserah sampean pun. Nabung itu buat beli apa aja terserah sampean. Mau ikut urunan sapi, mau beli kambing, saya tidak mengarahkan ke apapun. Mau boleh ngaraki ke bedus dikit dagangan, gitu ya. Terserah sudah, terserah mau beli sendiri, mau ke sapi, mau beli di saya, bebas. Pokoknya obeng itu saya pegang. Ditabung nanti dicatat. Ini bukunya sedang proses juga, buku tabungan kayak anak-anak sekolah gitu ya. Ketika nanti kurang 1 bulan kurban, kita umumkan sisa berapa yang perlu ditutup, yaitu yang harus dipenuhi. Kalau nggak ada rezeki, belum ada ya di tahun depannya. Jadi semangat pun. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meluas lagi. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita lanjutkan kepada materi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ada beberapa nasihat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Akan datang, akan tiba satu zaman di mana manusia itu tidak peduli lagi terhadap hartanya, dari mana dia mendapatkannya. Pokoknya engkau di PC, tak ngurus sudah. Pokoknya saya bisa makan, tak ngurus saya mau dapat ngerampas kayak mau apapun dari mana aja hasilnya. Gak ngurus dia. Amin halal au amin haram. Apakah dari usaha yang halal ataupun yang haram. Kalau orang yang sudah tidak memperhatikan halal dan haram ini, maka bisa dipastikan dia menjadi budak dunia. Bisa dipastikan dia menjadi budak dunia. Sudah enggak ngurus oleh ini syubhat kayak ini dari hasil korupsi ini dari hasil menipu tidak ngurus dia. Maka yang seperti ini sudah masuk kepada hamba atau budak dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang budak dunia ini. Beliau mengatakan, ta'is abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisah. Celaka wahai budak dinar dan dirham, qatifa dan khamisah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Jika dia diberi maka dia ridha, jika dia tidak diberi maka dia tidak ridha. Jadi ini peringatan bagi kita, di mana sekarang banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak memperhatikan bagaimana dia mendapatkan harta yang masuk atau yang dibawa pulang ke rumahnya. Banyak ya, kalau kita mau rinci lagi harta haram ini banyak sekali, nggak cukup waktunya. Ya, orang korupsi, mencuri, nipu, berdagang, kemudian dia berdusta, barangnya jelek dibilang bagus, atau juga mungkin dari riba,
atau juga mungkin dari mengambil warisan saudaranya. Ini juga harta haram semuanya. Termasuk yang paling kecil, mungkin dia mengambil jatah daging kurban yang bukan jatahnya. Ini masuk para jemaah, masuk ini, masuk. Ya, pengalaman ya, di beberapa tahun kemarin juga punya Agus misalkan hilang, punya Amir juga pernah hilang, punya ya beberapa orang. Ini perlu diperhatikan. Kita perlu hati-hati dari mana harta yang kita dapatkan ini. Kecil misalkan sandal di masjid, kalau bukan punyanya jangan dibawa pulang. Itu kita harus perhatian betul. Jangan mentang-mentang kita kepingin, kita bawa pulang. Termasuk yang paling kecil urusan makanan ini para jemaah, makanan. Jangan berebut kayak anak kecil gitu ya. Anak kecil bisa dimaklumi, kalau orang tua ini jangan seperti itu. Kita bersikap sebagaimana seorang muslim. Kalau kita nggak hati-hati terhadap harta yang kita dapatkan ini, mau yang kecil ataupun yang besar, perhatikan betul halal dan haramnya. Kalau masalah syubhat dan haram kita tinggalkan. Karena kalau nggak ditinggalkan, maka itu akan berakibat fatal. Beberapa akibat yang akan didapatkan ketika seseorang itu memakan harta yang haram. Yang pertama, mohon sambian, kalau kita makan dari harta yang haram, itu akan berakibat fatal. Di antaranya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan harta yang haram ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi kita mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihimus suhta. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari orang-orang Yahudi bersegera berbuat dosa dalam permusuhan dan memakan harta yang haram. Dan itu sudah diramalkan, sudah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan sekundi diikuti. Kalau kita nggak hati-hati dengan makanan kita, dari harta kita, dari yang halal atau yang haram, maka kita sejatinya telah mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi hati-hati, perhatikan betul. Yang kecil ataupun yang sedengan, wojak kero jeruk situng kok. Iya. Jak kerongkok ngalak daging kurban 10 kilo rian ya bisa. 10 kilo ki banyak ora jamaah ki. Jangan kebiasaan. Jangan dibiasakan seperti itu. Ini perlu nanti disampaikan. Meskipun itu hal yang kecil. Yang pertama, kita mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi, maka hati-hati. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak hati-hati tentang harta kita ini, yang syubhat diambil, yang haram diambil, maka akibatnya akan membuat berat ketika beramal soleh. Berat beramal soleh. Ibadah itu berat. Kita bacakan satu ayat dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang tayyib dan kerjakanlah amal salih, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ketika memerintahkan, coba Allah memerintahkan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul ini makan yang baik dan beramal saleh. Maksud dari makan thayyib di sini adalah makanan yang halal. Dan Ibnu Katsir menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi itu, setelah memerintahkan makan yang baik, kemudian suruh amal saleh. Makan makanan yang thayyib, yang halal, dan kemudian beramal saleh.
digandengkan antara suruh makan yang baik dan amal soleh. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa makanan yang kita makan ini, yang halal ini, itu akan membuat kita lebih ringan untuk beramal soleh, akan membuat kita semangat untuk beramal soleh, akan membuat semangat kita kepada kita untuk beramal soleh. Maka kalau kita makan yang syubhat-syubhat, yang haram-haram, pasti akan berat, pasti akan berat untuk beribadah, pasti akan berat untuk beribadah. Jadi perhatikan, takok mon sampian tak semangat ibadah nih susah para jemaah, susah. Hidup sudah tidak akan tenang. Kalau semangat ibadah, saya odin maketan di PC gitu ya. Tenang gitu loh, tenang kita, tenang. Ketika kita diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya hati-hati dengan makanan atau harta yang kita ambil atau yang kita dapatkan setiap harinya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar 5 saja, kalau enggak 6, 5 atau kita lihat nanti saja. Yang ketiga, akibatnya kalau sampian dan saya, kita semua ini enggak hati-hati terhadap harta yang kita dapatkan, maka kalau kita makan yang haram, yang syubhat, apalagi yang haram, maka berhak untuk diazab dengan api neraka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bih." Sesungguhnya daging tubuh, daging dari badan kita ini, tubuh kita ini yang tumbuh bertambah besar atau bertambah tinggi dari sesuatu yang haram, maka dia pantas, dia berhak dibakar di dalam api neraka. Berhak, punya hak, pasti sudah berhak diazab, dibakar di api neraka. Maka hati-hati, sekali lagi perhatikan harta yang kita dapatkan, termasuk pekerja juga yang tidak amanah, maka tercampur di situ ada harta haramnya, ada harta haramnya. Ya setiap orang beda-beda ya para jemaah, tapi saya pribadi nggak mau jadi pegawai dari dulu, nggak mau. Saya nggak mau diatur orang gitu ya. Terus kalau saya telat, ya bahaya. Kalau jadi pegawai silahkan, Anda pilihan. Kalau Anda menjadi pegawai, karyawan, pegawai negeri atau yang lainnya, Anda sudah terikat. Al-mu'minu ala syurutihim. Sudah terikat dengan syarat-syaratnya. Kalau Anda telat, maka akan tercampur di situ harta yang Anda dapatkan, sedikit akan ada yang haram. Masuknya telat, pulang duluan. Ini karyawan model apa seperti ini? Misalkan seorang pegawai negeri misalkan, masuknya jam 8:30, jam 11 sudah pulang. Ini yang seperti ini bahaya kepada harta yang dia dapatkan. Jangan dienteng-entengkan, jangan diringan-ringankan. Kecuali mungkin nggak pegawai negeri ya, ngajar gajinya 50.000 gitu ya, 100.000, ini nggak terlalu ini. Kalau yang gajinya udah banyak, ya harus hati-hati, lebih hati-hati. Ya meskipun kecil gajinya tetap harus hati-hati, aturan-aturan itu diikuti. Saya takut dari dulu. Sering sudah ditawari, dari pertama saya pulang ke sini kemudian banyak yang nawarin, ayo daftar ini, ikut itu. Enggak mau saya, enggak mau. Kalau saya enggak hati-hati, bahaya kepada harta yang saya dapatkan. Kemudian yang keempat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang akibat dari ketika kita memakan harta yang haram. Maka akibatnya adalah doa kita itu sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon, minta itu enggak dikabulkan. Karena apa? Karena makan dari harta yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik.
Thumma dzakara ar-rajulu yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang sedang bepergian, kemudian rambutnya kusut berdebu dan mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia berkata ya rabbi ya rabbi. Wa mat'amuhu haram, padahal makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, bajunya juga dari harta yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan semua hartanya itu terdapat atau didapatkan dari hal yang diharamkan. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampean salat tahajud, doa di sujud-sujud Anda, di antara adzan dan iqamah Anda mengangkat tangan, Anda berdoa, mendoakan anak-anak Anda, mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, tapi ternyata kita makannya dari makanan yang haram, dari harta yang enggak jelas, maka ya mustahil untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil sudah. Jadi hati-hati, itu bisa berakibat kepada yang keempat, doa kita sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, harta haram ini yang kita dapatkan ini bisa berakibat mendatangkan musibah dan terjadi banyak bencana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadraknya, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Apabila telah menyebar luas, marak perzinahan dan praktek riba di satu tempat, di satu negeri, di satu kampung, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah zina, ini sudah biasa terjadi, riba atau harta haram itu sudah banyak tersebar, maka hati-hati, dia telah dihalalkan atau menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati terhadap harta. Sekali lagi, pastikan harta yang kita dapatkan ini adalah harta yang halal. Hati-hati. Hati-hati, perhatikan betul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram. Dan termasuk ada doa yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Doa ini bisa dipakai sebagai doa untuk kita dimudahkan oleh Allah untuk dilunaskan hutang-hutangnya. Kemudian yang kedua, doa ini bisa dipakai agar kita dijauhkan dari yang haram. Doanya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, termasuk doa yang harus Bapak Ibu sering amalkan. Sudah, masalah kita kebanyakan masalah ekonomi, gitu ya. Jarang tok boleh mon bi suami jarang tokaran, jarang ini kan pese tandi misalkan ya. Ini sering banyak masalah seperti ini. Maka doa ini, saya punya hutang banyak, amalkan doa ini, dan doa ini diamalkan agar kita dijauhkan dari yang haram. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal semua. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Hafal wan ki? Nanti lihat di YouTube. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nanti dilihat lagi di YouTube-nya masjid. Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwaka, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sering-sering dipanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang jamin, termasuk saya juga enggak ada yang menjamin selamat dari harta yang haram. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mudah sekali zaman ini memperbanyak doa tersebut.
Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, dia pernah mengatakan bahwa wal qalilu min halal yubaraku fihi wal haramu kathiru yadhhabu wa yamhaquhu Allah taala. Sedikit dari yang halal itu membawa berkah di dalamnya. Sedikit tapi halal itu akan membawa keberkahan di dalamnya. Wal haramu kathir yadhhabu wa yamhaquhu Allah taala. Sedangkan yang haram tapi jumlahnya banyak, pasti akan cepat hilang dan menghancurkan. Pasti akan cepat habis dan menghancurkan, membinasakan. Mun sampean kan meleh banyak bi berkah gitu ya. Banyak halal berkah. Ini siapa yang enggak mau gitu ya? Siapa yang enggak mau? Tapi kalau diberikan pilihan sedikit halal maka diberkahi, daripada banyak tapi haram maka akan membinasakan kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Maka sekali lagi itulah beberapa akibat, sedikit ya, kita pelajari 5 saja. Beberapa akibat kalau kita memakan harta yang haram. Mungkin kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kemudian kembali lagi kepada tabungan tadi. Mudah-mudahan tabungan tersebut bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah di tahun depan kita bisa berkurban lebih banyak lagi. Termasuk kemarin ada salah seorang jamaah yang datang kepada saya setelah kita melaksanakan kurban. Ada beberapa orang, saya sebenarnya mau kurban tapi Allah belum memberikan rezeki kepada saya. Sudah ngeten lah cari uang, mau hutang itu takut, buat apa saja sampean hutang. Takut abid dulu. Sebenarnya kan saya sudah bilang, kalau mau hutang aja. Nanti dibicarakan lah, dermecaran. Gimana caranya kita biar bisa berkurban. Diomongkan bersama jamaah sama teman-teman dermecaran supaya berkurban. Saya bilang kalau nanti dapat hasil dari pertanian, panen ini, panen itu, maka sisihkan. Nanti ditabungkan persiapan untuk kurban. Cek sambian panen jagung, panen semangka, panen tebu, panen apa boleh, cabai. Sisihkan beberapa, cek kapi. Beberapa kemudian ditabungkan. Biar tahun depan kita bisa berkurban. Banyak cerita di kurban hari ini, ke tahun ini, banyak beberapa cerita tentang orang-orang yang kemudian oleh Allah diberikan kemudahan untuk berkurban. Termasuk dari teman-teman kita kemarin, dari Mas Hanafi juga menyampaikan, ini ada orang cari kambing, uangnya cuma 3 juta, minta kambing 2. 3 juta minta kambing 2. Ini carikan solusi, karena buat sekolahan di salah satu sekolah di Lumajang sih. Warga kita Muhammadiyah datang ke rumah begini-begini, langsung saya tabrak. Sampean kesini mau hutang atau mau gimana? Sebelum milih kambing, saya jelaskan dulu. Enggak, bukan saya ngenyek orang, enggak. Sampean kesini mau hutang atau mau cari solusi atau gimana? Diem, orangnya malu gitu. Loh, tak apa biasa be. Tentat niko pesen ning 3.000. Mau nambah oleh bengkok mau. Oh, berarti sampean nada solusi ke bulan kipon, beres. Sampean ini harganya sekian, yang ini harganya sekian, sudah saya diskon. Sampean bawa besok, selesai. Kalau mau hutang, kalau mau minta cegut-cegut gitu. Ya nggak apa-apa kalau kurban ya. Ini dicarikan solusi para jamaah, dicarikan solusi. Pas li sekuli dicarikan solusi. Termasuk di beberapa daerah, di beberapa tempat ada yang kemudian dia carikan kurban. Saat saya cari kambing kurban yang harganya 1.500-an. Saya nggak punya kalau yang kecil, dia bilang. Kecil ada tapi kecil. Oh enggak, saya cari yang betina. Oh ya sudah, dicari-carikan. Kita carikan, kita sutir yang kebetulan tidak bunting, tak ngandung. Kita cari, akhirnya nemu 3, kita antarkan ke sana. 1.500-an. Itu termasuk usaha kita untuk membantu semua orang untuk berkurban. Jaga aja. Banyak cerita, dan sekali lagi mudah-mudahan saya bilang di tempat yang lain, di kajian-kajian di masjid-masjid yang lain, Pak,
sampean atau Anda, sampean jenengan-jenengan yang punya uang harus bantu temannya yang mau kurban. Harus bantu. Jangan kemudian sesama jamaah, sesama kaum muslimin nggak membantu. Tanya lagi, sampean taruh kurban dicarikan solusi agar bisa sama-sama ibadah. Kurban itu kan kalau orang kaya 2 juta, 3 juta itu kan kecil ya. 2 juta, 3 juta membantu saudaranya uang segitu kan ya tak patek resah. Jadi bantu, harus dibantu. Mudah-mudahan di masjid ini sesama jamaah nanti bisa saling membantu. Kita nggak tahu para jamaah. Mangken sesoki sera 2 tahun lagi terbalik, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Saya rasa oni. Kan nggak ada yang tahu. Sekarang ada salah satu jamaah tak di Obeng. Ternyata 2 tahun lagi pas oleh warisan berapa hektar gitu ya. Kemudian dijual. Loh, sampean mah tak yakin sih kerjeke. Astaga. Ndak. Jadi akal namanya kerja enggak. Ndak bisa, karena Allah itu kalau ngasih rezeki nomplok para jamaah. Kalau enggak tak bisa. Ketika sekarang mungkin saya sedang keadaan cukup, uang beramber sampai padumpa seumpama. Tahun depan bisa aja Allah nakdirkan yang keadaan yang lainnya. Jadi pokoknya sendi kudu nolongin saya tak andi, membantu. Semangat pokoknya pon daripada semangat. Ngacak Yusuf mama. Tebu panen ngabi, pese atau sanjuta. Kenging jam ngacak Yusuf. Jak dusta serain gitu ya. Serain. Mas Yus gitu ya. Ustadz Yusron saya mau pinjam begini. Insya Allah 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi saya panen jagung. Saya pinjam 2 juta, 3 juta, apa-apa. Ya tinggal laporan ke Cak. Itu ya. Sekali lagi kita sesama jamaah di sini mudah-mudahan diberikan taufik dan saling mendoakan para jamaah. Saling mendoakan di waktu-waktu yang mustajab, saling mendoakan agar kita sama-sama diberikan kekuatan iman dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.